The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 Shalom, jemaat GBI Ebenezer. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Senang berjumpa kembali dengan saudara-saudari dimanapun Anda berada. Saya berdoa dan berharap semua dalam keadaan yang baik dan sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari siapkan hatimu, karena hari ini kita akan bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan lewat ibadah online. Dimanapun Anda berada, saya percaya rohnya yang hidup, rohnya yang baik berserta dengan kita. Dan kita boleh menikmati setiap kebaikannya. Naikkan pujian, pengagungan di hadapan Raja kita. Menyembah Dia, beri yang terbaik sebab Dia Allah yang setia. Mari bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang selalu dahsyat dalam kehidupan kami. Kami hidup oleh anugerah, kami hidup oleh kasih karunia. Sebab itu Bapa, hari ini kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau memuji nama-Mu, menari seperti Raja Daud menari, mempersembahkan yang terbaik. Sebab Engkau pribadi yang layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan. Lebih dari segalanya, kami siapkan hati kami mau fokuskan pikiran kami. Sebab kami tahu hadirat Tuhan nyata di mana kami berada. Kami tahu bahwa mujizat Tuhan sedang Tuhan sediakan dan siapkan bagi setiap kami yang percaya. Kami sambut Engkau dan kami tabiskan ibadah di hari ini ke dalam satu nama yang dahsyat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari saudaraku, nikmati kebaikan yang lewat pujian ini dan nyatakan bahwa Dia Allah yang memiliki kasih yang tak terbatas. Bersama-sama dengan ucapan syukurmu, katakan pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dengarkan pujian ini sekali lagi bersama dengan saya. Katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Katakan kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Angkat tanganmu sembah Dia, katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih
penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Mari angkat kedua tanganmu dan nyatakan bersama, katakan, sungguh indah Kau Tuhan. Katakan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Mari nyatakan bersama, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Angkat tanganmu dan katakan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, Kau sumber perlindungan, sumber kekuatan. Oh Yesus, Kau segalanya. Haleluya, haleluya. Mari yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Lebih dahsyat lagi, come on, katakan haleluya. Haleluya. Saudara, dimanapun engkau berada, saya undang kau boleh bangkit berdiri bersama. Lihat kiri kananmu dengan senyum yang lebar, senggol dia dan katakan, bersukacita, bersukacita. Menari seperti Raja Daud menari. Sama-sama angkat suaramu, katakan, oh dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Come on. Oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku. Mau tepuk tangan dengan sukacita. Sama-sama dengan pujian ini, katakan, let's go. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku,
bertepuk tangan dan katakan dengan bangga, Dia Allah yang dahsyat. Oh yeah. Yesus namanya. Katakan, Yesus namanya. Come on church. Allah mana seperti Allahku. Katakan, oh tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Oh tidak ada, Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua orang yang percaya padanya. Bagi saudara dan saya, amin. Mari naikkan pujian ini. Katakan, oh Allah mana seperti Allahku. Oh tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Oh tidak ada, Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua orang yang percaya padanya. Dia benteng perisai, katakan menara, menara pembebasan bagi semua orang yang percaya padanya. Bagi saudara dan saya, amin. Katakan, kau benteng perisai, come on, menara pembebasan bagi semua orang yang percaya padanya. Sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan, kau benteng perisai, menara pembebasan bagi semua orang yang percaya padanya. Oh, bagi semua orang yang percaya padanya. Oh, bagi semua orang yang percaya padanya. Oh, benteng perisai, menara pembebasan. Hormat kemuliaan hanya bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Oh, lihat kiri kananmu, kasih tos terus katakan, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Woo! Hai, shalom everybody, shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali saya, Captain Rico Setamavela, on air again, live again. Akhirnya kemarin keadaannya berantakan, jadi belum bisa live memenuhi permintaan saudara-saudara terkasih. Hari ini izinkan saya share sedikit mengenai pengalaman saya kemarin menghadapi COVID-19. Wow, penyakit yang luar biasa, cukup menyakitkan. Akhir Februari saya terbang ke Jeddah, keadaan saya sedang sakit. Tiba-tiba sakit pagi itu, saya sampai dokter datang ke pesawat, kasih obat sama saya, periksa, tapi saya dinyatakan oke, saya terbang. Kemudian saya nyampe di Indonesia, gak berapa lama kemudian saya terbang lagi ke Jeddah. Hari itu saya agak gak enak badan, tetapi masih oke. Sampai di Jeddah langsung kembali ke Jakarta lagi. Nah, pada saat tanggal 8 itu saya kena panas atau demam tinggi. Kemudian saya ke rumah sakit, saya dikasih antibiotik, saya dikasih obat, sembuh lagi. Tanggal 15 saya ngerasa badan gak enak. Tanggal 16 badan saya mulai demam, batuk, kemudian tulang-tulang mulai sakit. Terus setiap hari tanggal 16, terus setiap hari. Kemudian saya pergi ke rumah sakit, salah satu rumah sakit besar. Saya dikasih obat 3 hari. Obat tersebut lumayan nahan untuk antibiotik untuk paru-paru. Kemudian saya di ronsen, periksa darah. Darahnya lumayan bagus saat itu. Tapi hasil ronsennya menyatakan saya kena bronkopneumonia. Nah, 3 hari dikasih obat ternyata nggak sembuh. Batuknya makin tinggi, makin eskalasi. Panas saya setiap hari masih ada. Saya datang lagi ke rumah sakit tersebut, dikasih obat 5 hari. Setelah dikasih obat 5 hari, saya juga nggak membaik.
dan akhirnya batuk saya makin parah. Setelah 5 hari saya datang lagi ke rumah sakit tersebut untuk periksa corona, tetapi saya tidak dapat slot. Saya ke UGD, saya minta dirawat di UGD, mereka give up. Akhirnya mereka menyarankan saya untuk pergi ke Wisma Atlet. Dari situ saya pergi ke Wisma Atlet, tetapi Wisma Atlet itu hari itu tanggal 23 pas lagi dibuka, tetapi belum boleh masuk. Akhirnya saya nggak bisa, saya pergi pulang. Kemudian tanggal 24-nya saya kembali lagi. Tanggal 24 saya masuk ke Wisma Atlet sampai tanggal 25, sehari 2 hari. Di situ saya nggak ada yang menghandle sama sekali. 25 saya kabur. 25 kabur. Saya kemudian lari ke Abdi Waluyo. Di Abdi Waluyo, di situ saya mulai diperiksa secara intensif darah saya, dan di situ dinyatakan ada infeksi yang cukup severe. Kemudian dinyatakan bahwa CRP atau C-reactive protein saya cukup tinggi. Orang normal di bawah 11, saya 120, dan langsung dinyatakan bahwa ini suspected highly contaminated by COVID-19. Saya dinyatakan positif oleh Abdi Waluyo dan saya disuruh ke rumah sakit rujukan. Di rumah sakit Persahabatan saya masuk UGD, dirawat kurang lebih 2 hari di UGD, dan cukup mengerikan. Lihat kanan kiri ada yang koma, kanan udah susah nafas. Terus yang di depan saya batuk darah, yang di sana bapak tua juga ada susah nafas. 2 orang di sebelah pojok kanan juga keadaannya payah sekali, kiri 2 pojok payah. Wah, di situ saya udah mulai panas, gak enak lagi, badannya udah demam, batuk luar biasa. Tetapi hari itu saya tergerak untuk berdoa. Berdoa bukan untuk saya sendiri, tetapi saya minta Tuhan izinkan mereka disembuhkan, izinkan mereka boleh diselamatkan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya putar lagu pujian cukup keras, saya mulai doain mereka satu-satu. 2 hari saya di UGD, kemudian saya dipindah ke ruang isolasi. Di ruang isolasi saya sendiri. Disitulah rasa mencekamnya saya, keadaannya luar biasa menyakitkan. Tahu nggak, demamnya ini kalau bapak lihat ibu, ini ya, ini warna-warna hitam terjadi karena demamnya cukup tinggi. Jadi udah tulang belakangnya sakit semua, kaki, telapak kaki sakit semua, kemudian panas, kemudian batuk, wow, kemudian nafasnya jadi pendek. Di situ saya merasakan kesepian. Saya merasa bahwa kematian sudah mulai menghampiri. Di ruang itu isolasi saya sendiri, saya cuma bisa worship, saya cuma bisa doa, saya cuma bisa minta kekuatan sama Tuhan untuk melewati semua ini. Dulu saya suka khotbahkan, kalau Anda dalam suatu masalah, jangan minta cepat-cepat untuk diselesaikan, tetapi mintalah kekuatan, mintalah hikmat, mintalah pengertian dari Tuhan akan apa yang terjadi. Mintalah Tuhan memegang tanganmu supaya engkau bisa melewati, dan itu saya minta. Saya kemarin mau minta kesembuhan rasanya malu banget. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlalu banyak buat sesuatu yang ajaib dalam hidup saya. Karena begini, keadaannya semakin kritis. Saya mulai menghadapi kematian saya, tetapi saya bilang sama diri saya nggak boleh khawatir. Justru kamu harus bahagia kalau kamu harus menjumpai kematian kamu. Wow, saya ditantang sama diri saya sendiri. Daging, jiwa saya lemah, nggak sanggup, tetapi roh saya, dengan demikian roh saya luar biasa termotivasi. Dan saya yakin sekali kenapa ini saya dipindah, karena memang ternyata ada rencana Tuhan yang harus saya penuhi, sekalipun saya sekarat, sekalipun saya terkapar.
Amazingly saya tadinya nggak mau, tetapi keadaan membuat saya harus tetap pindah karena ruangan sangat terbatas dan ruangan ini mau dipakai 2 pasien. Akhirnya saya dipindah, ketemu dengan pasien baru. Di situ saya pada saat saya masuk, saya udah mulai kenal sama dia. Kemudian saya tanya sama dia, boleh nggak saya berdoa buat Anda? Boleh nggak saya bacakan firman? Kemudian saya putar lagu-lagu. Dan dia secara manusiawi mungkin hatinya menolak, tetapi dia berkata, oh iya saya mau didoain. Keadaan saya lagi payah sekali, panas tinggi itu seperti badan dicabik-cabik. Kemudian hari itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku serahkan nafasku yang terakhir ke tangan Tuhan. Aku serahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saya mau nafas terakhir saya tetap memberitakan Injil dan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan kepada siapapun. Dari situ saya mulai berdoa buat dia. Saya ceritain tentang bagaimana keselamatan itu hanya melalui Yesus. Kemudian dia mulai dengar dan dia mulai mengamini. Saya berdoa untuk kesembuhan orang itu. Saya nggak pernah minta kesembuhan untuk saya karena saya tahu bahwa saya udah diambangkan. Lebih baik saya persiapkan diri saya sendiri untuk menghadap Tuhan. Saya minta ampun atas kesalahan dan dosa-dosa, kelalaian apapun. Tiap saya cuma konsen di situ. Saya naikkan pujian, saya baca firman. Keadaannya payah, tapi hari itu amazingly setelah tiap hari kita share doa, suatu saat pasien ini bertanya, kok nggak diputar lagi lagu rohaninya? Wow, saya bilang, iya nanti saya putar sekarang. Itu dia merasa diberkati dengan firman-firman yang dibaca. Sehingga pada saat beberapa hari kemudian, dia dinyatakan boleh pulang dan sembuh. Amazing sekali bagaimana Tuhan bekerja, mujizat itu masih ada sampai sekarang. Pada saat saya tidak memikirkan diri saya sendiri, saya melihat amazing sekali Tuhan buat thousands of people pray for me. Ada yang dari Australia, ada yang dari pelosok-pelosok manapun, dari banyak tempat lah. Kemudian ada satu sahabat saya namanya Om Frank, dia worshiper. Kemudian saya ditelepon tanpa basa-basi, saya disamber dengan suara yang dia teriak. Dia berdoa kepada saya untuk kesembuhan saya dan jamahan Tuhan. Dan itu terjadi mulai pelan-pelan sama diri saya. Saya ngerasain sesuatu yang luar biasa menjamah saya. Saya kerasa banget badan saya mulai, wow kenapa ini? Tapi saya mulai aminin, saya mulai worship spontan. Saya mulai perkatakan amin, haleluya, terima kasih Om Frank, thank you very much for your prayer. Itu lagi panas-panasnya. Demam saya ngeri banget. Itu gak enak banget. Dan tahu gak kalau demam itu seperti roh jahat datang sama saya. Kemudian bau obat yang saya minum semua keluar nguap dari badan saya. Dan baunya kayak formalin. Formalin seperti orang kalau meninggal dikasih formalin. Jadi saya tuh bayangannya udah mati kapan aja. Wow, saya bilang suatu pengalaman yang sangat luar biasa berjalan sama Tuhan. Hari itu saya minta juga sama Tuhan, saya mau diberi roh seperti ke-12 murid Yesus yang berani mati untuk mengabarkan Injil. Saya minta sama Tuhan, kalau memang saya masih hidup, saya akan lakukan. Saya minta roh itu ada padaku. Sampai akhirnya suatu saat tanggal 2, tanggal 3 saya diperiksa pagi, saya dinyatakan boleh pulang. Paru-paru saya sudah mulai membaik, fleknya sudah mulai hilang, badan saya sudah mulai kuat. Hari ini engkau boleh pulang, tetapi suruh isolasi lagi 14 hari untuk melihat apakah simptom itu masih ada. Di apartemen 2 harian saya masih merasakan demam. Batuk sampai sekarang masih ada, tetapi demam puji Tuhan sudah hilang sama sekali. Tinggal batuknya sesekali aja. Kiranya kesaksian ini bisa jadi berkat. Don't think about your own self. Think about others. Keselamatan orang lain.
Pada saat kita memperhatikan orang lain, engkau akan diperhatikan sama Tuhan. Pada saat engkau memberkati orang lain, engkau akan diberkati Tuhan. Tanpa harus kamu minta, tanpa harus kita minta. Trust your God, He knows what He's doing on you. Yang menjadi masalah kadang-kadang kita terlalu banyak minta sama Tuhan tanpa mengerti sebenarnya dia tahu nggak sih, gitu loh. Knowing your God is the most important. Faithful God, you have to have a faithful to God. Because your God is a faithful God. Setialah sama Tuhan. Percayakan semuanya sama Tuhan. Dan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan menyertaiku. Mazmur 23 ayat 4. Terima kasih untuk segala-galanya. Thank you for watching. God bless you. Bye-bye. Mari saudara siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan ditabur. Kami mau menikmati roh-Mu yang hidup Bapa. Penuhi setiap kami. Mengalir dalam hidup kami. Thank you Lord. Mari naikkan pujian ini bersama. Katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kami mau menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Penuhi setiap kami Bapa. Mari jemaat Tuhan, dengan pujian ini bersama. Sekali lagi katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Katakan, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Sembah dia, angkat tanganmu, katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu. Katakan, menyembahmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Oh, thank you Lord, thank you Lord. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami percaya firman Tuhan adalah kebenaran yang memberikan kami kekuatan. Pada saat situasi yang seperti ini Tuhan, kami membutuhkan firman Tuhan. Biarlah iman kami menjadi kuat, menjadi teguh. Karena iman kami timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Roh Kudus, urapi hati kami masing-masing, supaya setiap kata, kalimat firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar, itu tertanam dalam hati kami.
Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, siap ditanami oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan. Kami punya masalah, kami tahu ada jawaban yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita beribadah bersama kembali lagi di dalam ibadah online service GB Ebenezer. Saya percaya walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, ini kalau tidak salah ibadah kita yang ke-6 di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Tadi Bapak Ibu sekalian sudah menyaksikan tayangan kesaksian dari Kapten Rico Setamavela. Saya percaya ini sebuah kesaksian yang luar biasa. Kapten Vela berapa kali sudah melayani kita di GB Ebenezer. Dan saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa buat Kapten Vela. Puji Tuhan. Pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan masih dalam suasana Paskah yang berjudul Siapakah Yesus yang telah bangkit itu. Yang saya bacakan dalam Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, tapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Napoleon Bonaparte, ini adalah orang yang pernah berkuasa di Prancis. Inilah salah satu orang yang berpengaruh di Eropa. Satu kali pernah ditanya, siapakah itu Yesus Kristus? Napoleon Bonaparte berkata, Yesus Kristus mendirikan kerajaan atas dasar kasih. Pada saat ini jutaan orang rela mati buat dia. Dia mengagumi Yesus Kristus karena kenapa? Karena dia tahu ketika dia mendirikan yang namanya kekuasaan kerajaan yang di Prancis itu atau penguasai wilayah Eropa, dia harus pakai yang namanya kekuatan, dia pakai yang namanya kekerasan, dia pakai yang namanya kekerasan militer untuk orang takluk kepadanya. Tapi dia menemukan dalam diri Yesus Kristus pakai kasih sehingga ada jutaan orang rela mati buat Yesus Kristus. Ada orang yang bernama Michael Gorbachev. Ini adalah salah satu pemimpin besar di dunia. Ini adalah pemimpin terakhir dari satu negara yang besar dulu. Ini saingannya Amerika Serikat yang bernama Uni Soviet. Ketika ditanya, who is Jesus? Dia berkata, Yesus adalah seorang sosialis yang pertama. Orang pertama yang mencari kehidupan yang lebih baik bagi kemanusiaan. Kita tahu yang namanya negara Uni Soviet adalah negara sosialis. Negara sosialis komunis, ini lawannya dari kapitalis. Dan dia mengatakan Yesus Kristus adalah seorang sosialis yang pertama. Bisa diperdebatkan pandangannya ini saudara. Tetapi Michael Gorbachev mengagumi yang namanya Yesus Kristus. Ada orang yang namanya Hugo Chavez. Orang ini sudah meninggal. Ini salah satu pemimpin karismatik di Amerika Latin dari Venezuela. Ditanya tentang Yesus Kristus. Dia berkata, saya percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Saya mengasihi Yesus Kristus. Saya seorang Kristen. Saya menangis ketika melihat ketidakadilan anak-anak mati karena kelaparan. Hugo Chavez adalah seorang yang mengagumi Yesus Kristus. Dia percaya kepada Yesus Kristus. Mahatma Gandhi, orang besar yang pernah ada di India. Dia ditanya juga, siapa itu Yesus Kristus? Ini jawaban dari Mahatma Gandhi, orang besar, pemimpin besar, tokoh politik besar di India. Dia berkata, Yesus Kristus adalah seorang manusia yang benar-benar tanpa salah mempersembahkan dirinya sebagai sebuah korban bagi kebaikan musuh-musuhnya dan menjadi tebusan bagi dunia. Ini adalah sebuah tindakan yang sempurna. Mahatma Gandhi adalah seorang yang sangat dikagumi oleh dunia, tetapi dia mengagumi yang namanya Yesus Kristus. Pertanyaan buat kita adalah, who is Jesus Christ? Siapa itu Yesus Kristus? Ada yang mengatakan dia adalah pendiri agama, ada yang mengatakan dia seorang nabi, hanya seorang rasul, dia teladan yang baik, dia pimpin agama, dia penolong orang miskin, orang yang penuh kasih, seorang yang menyembuhkan, orang yang berbuat mujizat, Tuhan yang hidup atau penyelamat umat manusia. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah bertanya kepada para muridnya di dalam Matius 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya,
Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Saudara-saudara, Tuhan juga bertanya kepada Simon Petrus, tetapi katamu, siapakah aku ini? Saudara-saudara, ini jawaban Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah, dalam bahasa aslinya artinya diberkatilah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Pertanyaan siapakah itu Yesus Kristus, saudara? Kita akan temukan dari firman Tuhan. Walaupun ada banyak pendapat yang tadi kita temukan, saudara, dari tokoh-tokoh terkenal tentang Yesus Kristus. Mereka mengagumi Yesus Kristus. Tetapi siapakah Yesus Kristus yang telah bangkit itu? Pengenalan saudara, jawaban saudara terhadap pertanyaan ini sangat penting. Karena ini menentukan keselamatan saudara. Menentukan bagaimana posisi saudara di hadapan Tuhan. Bagaimana pengharapan kita dalam hidup saudara. Dan saya menemukan saudara, dalam 3 khotbah saya akan sampaikan siapakah Yesus yang telah bangkit itu. Karena setelah kebangkitan Kristus kita menemukan saudara, ada pribadi yang sangat berbeda, yang tidak ada samanya di atas muka bumi ini. Saudara, saya menemukan Yesus Kristus yang pertama, dia adalah imam besar yang sempurna. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa ia adalah imam besar yang sempurna. Ibrani 9 ayat 11 mengatakan, tapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Kalau kita baca dalam ayat ini, ada ungkapan dalam Ibrani 9 ayat 11. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Ungkapan kemah ini menunjuk kepada yang namanya ibadah di kemah suci. Ini menunjuk kepada yang namanya tabernakel. Kalau kita lihat di dalam kemah suci, maka kita menemukan ada yang namanya halaman, ada yang namanya ruangan suci dan ruangan maha suci. Saya selalu mengatakan saudara, ibadah dalam perjanjian lama itu sangat complicated, sangat-sangat jelimet bahasa Jermannya saudara. Oh, kalau saudara mempelajari yang namanya ibadah orang Israel dalam perjanjian lama, saudara akan berbeda dalam beribadah. Karena kenapa? Mereka untuk ketemu Tuhan, mereka harus mempersiapkan diri. Pada waktu kita harus ibadah dengan online service ini, kami telah memberikan guidelines buat jemaat supaya walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, saya tidak tahu saudara saat ini beribadah ya, seperti apa pakaian saudara, saudara duduknya di mana, saudara mungkin lagi masak dengar khotbah saya tidak tahu. Tetapi kami telah memberikan guidelines, walaupun kita ya berbeda-beda tempatnya, walaupun kita di rumah masing-masing, tapi kita harus punya sikap hati dalam beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena dalam perjanjian lama ibadah mereka harus betul-betul diatur. Tidak boleh sembarangan orang ketemu sama Tuhan. Karena kenapa? Yang ketemu sama Tuhan hanya imam besar. Dan imam besarnya pun harus kudus. Kalau imam besarnya tidak kudus, dia bisa mati, koit, istiad lewat dalam ruangan maha kudus. Saudara-saudara, saya suka menjelaskan bahwa orang Israel mereka harus betul mempersiapkan diri saudara sebelum mereka menghadap Tuhan. Mereka harus bawa korban yang betul-betul saudara, bukan korban yang sembarangan. Saudara-saudara, dalam Ibrani 9 ayat yang ke-11 jelaskan, ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Apa perbedaan imam besar keturunan Harun dengan Kristus sebagai imam besar? Perbedaannya saudara adalah dalam Ibrani 9 ayat 12. Dikatakan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan bawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan bawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Saudara-saudara, perbedaannya adalah apa? Yang namanya imam besar Harun harus bawa yang namanya korban binatang. Ibrani 9 ayat 25 mengatakan, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan diri sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Firman Tuhan mengatakan, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Saudara-saudara, ini membedakan imam besar Yesus Kristus dengan imam besar Harun. Karena imam besar Harun harus bawa yang namanya korban binatang. Korban-korban itu saudara-saudara bisa lihat, ini berbagai macam bentuk korban binatang. Dan saudara-saudara, semua korban binatang itu menggambarkan tentang yang namanya pengampunan dosa. Karena dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada yang namanya pengampunan dosa. Korban binatangnya harus sempurna. The animal had to be physically
perfect, spotless and unblemished. Artinya apa? Tidak boleh sembarangan korban yang dibawa. Ini dengan kata lain saudara, kalau kita beribadah pada saat ini, kita juga tidak boleh sembarangan beribadah. Saya suka cerita waktu saya khotbah, tiba-tiba handphone bunyi. Rupanya ibu ini lupa matikan handphonenya. Berapa saat saudara, bunyi lagi handphonenya. Sampai 3 kali. Akhirnya jemaat tersinggung dan jemaat berdiri berkata buat ibu ini, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa? Karena ibu ini ya handphonenya nyala terus. Saudara, saya pernah khotbah, handphonenya bunyi, dijawab, ini Bapak, jawabnya begini, jangan dong, jangan Satyo, Goteo, rupanya lagi jualan online saudara. Sementara ibadah, saudara, orang Israel dalam perjanjian lama ketika mereka beribadah harus bawa korban yang sempurna, tidak boleh bercacat. Dan ketika para imam, saudara, melihat korban itu tidak ada cacatnya, faultless, perfect and acceptable, the priest would say, imam-imam akan berkata, tetelestai. Makanya ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 19 ayat yang pasal 19 ayat 30 yang berkata sudah selesai, it is finished. Bahasa Yunani tetelestai. Artinya Yesus Kristus, darah anak domba Allah yang mempersembahkan dirinya melalui tabir dirinya. Dalam Matius 27 ayat 51 terus digambarkan bahwa tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai di bawah. Tadi saya berikan gambaran saudara, ketika orang Israel membawa korban, mereka hanya sampai di halaman. Ketika mereka bawa korban, mereka tidak sampai di ruangan Maha Kudus. Saya mau tanya sama saudara-saudara yang saat ini kita beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah kita di mana? Di halaman, ruangan suci, atau ruangan Maha Suci? Saudara-saudara, saya jawab dari firman Tuhan. Ibadah kita bukan di halaman, bukan di ruangan suci, tapi ruangan Maha Suci. Kenapa? Saudara baca tadi ayat yang mengatakan, dan lihatlah tabir bait suci yang terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Ini adalah tabir bait suci yang memisahkan antara ruangan Maha Suci dengan ruangan suci. Jadi artinya ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita percaya kepada korban Tuhan Yesus, darah anak domba Allah, ibadah kita dalam ruangan Maha Suci. Artinya apa? Doa kita pasti didengar Tuhan. Kita berbeda saudara dengan perjanjian lama. Di perjanjian lama mereka harus pakai perantara yang namanya para imam untuk bisa yang namanya diampuni dosa. Tapi sekarang kita punya imam besar. Kenapa? Kita tidak lagi beribadah dengan bawa korban binatang. Karena kita punya saudara korban yang sempurna, imam besar yang sempurna, yang bawa korban dengan darahnya sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan penebus kita. Jadi kalau saudara berdoa dalam nama Tuhan Yesus, saudara pasti didengar doa saudara oleh Bapa di sorga. Saya suka mengatakan ada banyak orang Kristen punya doa, Tuhan, masihkah kau mau mendengarkan doaku? Ada yang berkata, Pak, kayaknya doa saya gak sampai ke langit, cuma sampai di langit-langit. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, oleh darah anak domba Allah, kita sekarang berada dalam ruangan Maha Kudus. Kalau saudara saat ini punya pergumulan, punya masalah, berdoalah dalam nama Tuhan Yesus, maka saudara akan mendapatkan jawaban dari Tuhan yang luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya, puji Tuhan. Perbedaan korban imam besar Harun dengan imam besar Kristus adalah apa? Imam besar Harun bawa darah binatang, tapi Kristus bawa darah anak domba Allah, darah yang maha kudus. Yang kedua, harus berulang kali setiap tahun pada hari raya pendamaian mereka harus bawa korban persembahan. Saudara, tapi Yesus Kristus ketika mati di kayu salib hanya sekali saja. Imam besar Harun korbannya hanya menutupi dosa dan hanya untuk orang Israel. Tetapi imam besar Kristus, imam besar yang sempurna, menghapus dosa kita untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mau bertanya kepada saudara yang ada di rumah saat ini, apakah saudara percaya kepada darah anak domba Allah yang telah menyucikan kita? Kalau Bapak Ibu sekalian percaya, maka kita adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan yang kekal. Billy Graham pernah berkata, Yesus Kristus telah membuka pintu surga bagi kita melalui kematiannya di kayu salib. Oleh karena darah anak domba Allah, kita punya yang namanya kepastian keselamatan. Kita punya satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Imam besar yang kita punya adalah imam besar yang sempurna. Setelah Kristus bangkit, maka Kristus menyatakan dia imam besar yang melintasi langit. Dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ibrani 6 ayat 20 berkata,
Ialah imam besar sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena imam besar Harun dan keturunannya semuanya sudah mati, saudara. Tapi Yesus Kristus Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Imam besar sampai selama-lamanya. Bahkan dalam Ibrani 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Dia telah duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga. Yang melayani di tempat kudus. Yaitu dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, surat Ibrani ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang sedang mengalami aniaya, yang sedang mengalami tantangan. Saya suka mengatakan menjadi orang percaya ada yang namanya ujian iman. Ada yang namanya semacam kayak ujian dari Tuhan dalam hidup kita. Saya suka mengatakan dan mengutip dari perkataan seorang hamba Tuhan, M.H. Dehan mengatakan, to receive Christ cost you nothing. To follow Christ cost you something. But to serve Christ, dalam pengertian to serve Christ, bukan sekedar kita menjadi seorang hamba Tuhan yang full time. Tapi ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup kudus, berkenan kepada Tuhan, itu adalah pelayan kita kepada Tuhan. Maka ketika kita melayani Tuhan, mempersembahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan, maka harga yang harus dibayar adalah segalanya. Makanya setiap orang percaya ada yang namanya ujian iman. Seperti penerima surat Ibrani ini, mereka mengalami ujian iman. Tetapi ada yang mulai putus asa, ada yang mulai murtad. Di dalam Ibrani 10 ayat 34 sampai 35 dikatakan begini, saudara, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Bahasa Inggrisnya diterjemahkan something that would last forever. Kita memiliki harta yang kekal. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ada banyak orang Kristen tinggalkan Tuhan Yesus, saudara, karena jodoh. Imannya runtuh karena mengenapi lagu dangdut yang berkata, lirikan matamu, imanku rontok. Saudara, kita memerlukan ketekunan iman. Kalau kita memiliki imam besar yang sempurna, yang melintasi semua langit, yang bawa korban dengan darahnya sendiri, yaitu darah anak domba Allah yang maha sempurna itu, saudara, kita harus punya yang namanya ketekunan iman. Ibrani 10 ayat 36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan. Kata Yunani yang dipakai adalah hupomone. Hupomone adalah tetap bertahan di bawah tekanan tanpa menyerah. Saya menjelaskan beberapa waktu yang lalu dalam ibadah, ungkapan ketekunan, sabarlah. Itu artinya apa? Walaupun kita saat ini sedang mengalami tantangan, sedang mengalami masalah, sedang mengalami persoalan dalam hidup, kita tidak boleh menyerah. Saya suka mengutip ungkapan dari seorang yang bernama Winston Churchill, never give in, never give in, never give in, never, 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 never give in. Kenapa, saudara? Saya suka kasih rumus buat jemaat. T ditambah R sama dengan H. T adalah tantangan, R adalah respons, H adalah hasil. Saya suka mengatakan bahwa yang namanya tantangan dalam hidup seringkali tidak pernah kita duga. Seringkali dalam hidup kita ada tantangan yang bisa bertubi-tubi. Pada saat ini kita gak pernah duga, saudara, kita bisa beribadah 6 minggu di luar gedung gereja, di mana tempat biasa kita beribadah, kita gak pernah duga. Itu namanya tantangan. Saudara, mungkin pada waktu menikah juga gak nyangka. Ternyata mungkin dulu dia imut-imut, sekarang jadi amit-amit. Kita gak nyangka perusahaan di mana kita bekerja, pimpinan kita orang Kristen, tapi membuat kita jadi susah. Sehingga kita berdoa pimpinan kita, Tuhan cabut nyawanya. Saudara, tantangan selalu ada. Tapi saya suka mengatakan buat jemaat, ini kalimatnya, respon kita menentukan hasil. Respon kita ada 3 jenis respon. Yang pertama, dia menyerah kalah. Saya pernah memberikan data, saudara, dalam salah satu ibadah. Saya mengatakan begini, kenapa di Indonesia ada banyak orang pakai narkoba? Karena ada banyak orang yang menyerah kalah. Dia melarikan diri dari persoalan hidupnya dengan cara apa? Ada yang bunuh diri, ada yang pakai narkoba, ada yang depresi. Tetapi sebagai orang percaya yang memiliki imam besar yang sempurna, itu Yesus Kristus, kita harus punya ketekunan iman. Kita harus menjadi orang percaya, saudara, yang meyakini bahwa imam besar kita telah memberikan kita satu jaminan kemenangan dalam hidup kita. Saudara-saudara, saya pernah membaca ada sebuah artikel tentang orang-orang yang survive, orang-orang yang sembuh dari virus corona. Seperti tadi kita sudah dengar kesaksian bagaimana Pastor Kapten Rico Setamavela disembuhkan dengan
Tuhan dengan cara yang luar biasa. Saudara-saudara, ternyata semangat untuk hidup, semangat untuk sembuh, semangat mengatasi yang namanya penyakit oleh karena virus corona ini yang membuat mereka sembuh. Jadi saat ini kalau saudara mungkin sedang menghadapi tantangan, sedang menghadapi masalah dalam hidup, mungkin kena dampaknya dari namanya virus corona, kita kena dampaknya dari PSBB ini. Ya, ada yang namanya pencegahan sosial atau ya apa ini namanya PSBB, ya pencegahan sosial dari pemerintah kita. Ya, kita mungkin saat ini punya kesulitan susah karena masalah yang kita hadapi. Pekerjaan kita, toko kita tutup, mungkin omset kita turun. Saya mau kasih tahu saudara, biarlah kita tetap percaya, tetap punya ketekunan, tetap semangat. Ya, saudara yang di rumah ikuti saya, semangat. Ya, semua ngomong kiri kanan, semangat. Saudara, kenapa? Karena dalam Ibrani 11 ayat yang 1 dan seterusnya, kita menemukan ada orang yang namanya Nuh, ada yang namanya Abraham, ada yang namanya Ishak, ada yang namanya Yakub, ada yang namanya Yusuf, ada yang namanya Musa, ada Gideon, ada Barak, ada Simpson, ada Yefta, ada Daud, ada Samuel, dan para nabi. Mereka orang-orang yang walaupun mengalami tantangan, mereka tetap punya iman, punya semangat. Kenapa? Karena mereka percaya saudara ada pengharapan kekal di dalam Tuhan. Saudara-saudara, dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, teladan Tuhan Yesus dalam ketekunan iman. Imam besar kita saudara telah mengabaikan kehinaan tekun, hupomone, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Dan sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Kalau kita punya imam besar yang sempurna, itu Yesus Kristus yang telah bangkit, yang telah naik ke sorga, yang telah menyediakan tempat yang kekal buat kita. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang menang dan lebih dari pemenang. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Who is Jesus Christ? Saudara, yang kedua, saya menemukan kebangkitan Yesus, membuktikan bahwa ia adalah penguasa di sorga dan di bumi. Dalam Matius 28 ayat 17 dan 18, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tapi berapa orang ragu-ragu. Mereka mendekati Yesus dan berkata, tapi Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara-saudara, ungkapan segala kuasa dari sebuah kata Yunani exousia. Exousia adalah penguasa yang sah. Kekuasaan atas sebuah wilayah. Penguasa supernatural. Kalau Tuhan Yesus mengatakan saudara, dia adalah penguasa di sorga dan di bumi. Apa artinya saudara? Bahwa Yesus Kristus sebagai penguasa di sorga dan di bumi. Saudara, dalam Efesus 1 ayat 18 mengatakan ada pengharapan kekal bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang yang kudus. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dalam ayat 20-21 dikatakan yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sebelum kematian, kebangkitan dan kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus mengatakan begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yohanes 14 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali dan bawa kamu ke tempatku, supaya di mana tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara, Stefanus melihat satu penglihatan ketika Tuhan Yesus telah naik ke sorga. Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Makanya ungkapan orang percaya kalau meninggal adalah apa? Telah kembali ke rumah Bapa di sorga. Iman kita kepada Tuhan Yesus bukan iman yang semoga. Karena semoga artinya semua mogok dan gagal. Orang-orang yang meninggal dalam Kristus, siapapun orang-orang yang kita kasih, yang lebih dahulu meninggal dalam dia, dalam Tuhan Yesus, kita percaya dia telah bersama dengan Bapa di sorga. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus adalah penguasa di sorga dan di bumi. Pengertian Yesus Kristus sebagai penguasa di sorga dan di bumi adalah apa? Kristus akan memerintah sebagai raja bersama dengan orang-orang kudus. Wahyu 20 ayat yang keempat mengatakan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa
kerajaan 1000 tahun. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa lihat skema ini. Ada satu masa yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun. Ini adalah masa di mana Kristus pemerintah bersama-sama dengan orang percaya. Yang namanya Firaun Mesir. Ini adalah salah satu penguasa di dunia. Tetapi saudara tahu yang namanya kerajaan Mesir. Firaun Mesir berakhir kekuasaannya sekitar tahun 31 sebelum Masehi. Salah satu kekuasaan besar adalah kerajaan Babilonia baru. Tetapi yang namanya kerajaan Babel berakhir tahun 539 sebelum Masehi. Yang namanya kekaisaran Romawi itu adalah salah satu kekaisaran yang besar yang menguasai hampir seluruh dunia, saudara. Tetapi tahun 1453 runtuh yang namanya kekaisaran Romawi. Yang namanya Alexander Agung yang menguasai 2/3 wilayah dunia, saudara. Juga kekaisarannya atau Alexander Agung sendiri, saudara, juga selesai yang namanya kekuasaannya, pemerintahannya di atas muka bumi ini. Yosef Stalin yang menguasai wilayah Uni Soviet. Walaupun dia adalah orang yang berpengaruh besar di dunia, tetapi Yosef Stalin pada akhirnya juga tidak lagi ada di atas muka bumi. Dia meninggal, dia mati, saudara. Napoleon Bonaparte, orang yang tadi saya katakan menguasai Eropa, juga saudara pemerintahnya berakhir. Yang namanya Raja Thailand, salah satu raja, saudara, yang sekarang kaya. Tapi saya mau katakan Raja Thailand ini juga suatu hari kelak juga akan berakhir. Raja Brunei, salah satu raja yang paling kaya yang pernah ada. Saya katakan suatu hari kelak raja ini pun juga akan berakhir kekuasaannya. Raja Arab Saudi, saudara, yang dimulai dari Salman bin Abdul Aziz juga akan berakhir kerajaannya. Khalifah bin Zayed Al Nahyan juga dari Emir Abu Dhabi juga akan berakhir kekuasaannya. Muhammad bin Rashid Al Mahum yang Syekh Dubai juga akan berakhir kekuasaannya. Saudara-saudara, nanti akan muncul yang penguasa yang namanya Antikris. Ini perlu perjalanan tersendiri. Tapi kalau saudara baca ayat-ayat Alkitab, maka datang ada yang namanya penguasa, Raja Antikris. Raja ini, saudara, dia punya strategi memanipulasi dunia dengan sistem agama, ekonomi yang tujuannya pakai politik. Tujuannya adalah damai demi apapun. Seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ketiga. Yang namanya Antikris akan mempunyai kekuasaan menipu bangsa-bangsa. Seperti yang 2 Tesalonika 2 ayat 9 mengatakan, saudara. Strategi yang dipakai kemungkinan besar pakai sistem ekonomi dunia. Kalau baca dalam Wahyu 13 ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang pakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya yang dikenal dengan 666. Saya tidak bahas panjang lebar di sini, saudara. Saya tidak mau saudara semua dalam keadaan bingung. Tapi saya mengatakan, saudara, apakah ada satu sistem nanti yang menyatukan sistem ekonomi dunia, saudara? Dengan adanya virus seperti ini, kita sudah lihat, saudara, seluruh dunia digoncangkan ekonominya, seluruh dunia. Mungkin baru kali ini, saudara, seluruh dunia, saudara, mengalami satu tantangan secara global dalam hal ekonomi. Yang namanya APBN Indonesia pun juga, saudara, kembali direvisi. Amerika, negara-negara Eropa, semuanya kena. Saudara, bukankah ini menunjuk nanti ada satu kekuasaan seorang yang namanya Antikris yang menguasai di berbagai bidang, termasuk yang namanya ekonomi. Saudara, tetapi haleluya, puji Tuhan, Yesus Kristus adalah penguasa di sorga dan di bumi. Kenapa? Karena dalam Wahyu 19 ayat yang ke-20, Antikris akan dikalahkan oleh Kristus ketika ia kembali ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Saudara, lihat kembali lagi, ini peta Alkitab. Saudara-saudara, yang namanya Antikris akan dibinasakan di akhir masa tribulasi. Dan Kristus memerintah 1000 tahun bersama dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan dalam Efesus 1 ayat yang ke-21. Yesus Kristus penguasa di sorga dan di bumi yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Itulah sebabnya semua orang percaya harus beritakan Injil Yesus Kristus dalam Matius 19 ayat 19. Jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara-saudara, saya mau katakan begini. Yang namanya wabah penyakit itu bukan hanya kali ini kita alami. Berapa abad yang lampau ada yang namanya Black Death. Ini sebuah pandemi hebat yang pertama kali melanda Eropa sampai abad pertengahan hingga akhir abad 14. Ini membunuh kurang lebih 1/3 hingga 2/3 populasi Eropa. Katanya menurut data yang namanya Black Death ini merenggut nyawa setidaknya 75 juta nyawa.
Bukan hanya itu saja, flu Spanyol juga diperkirakan 17 juta orang tewas di India, 500.000 di Amerika Serikat, 200.000 di Inggris. Saat ini yang namanya virus corona lebih dari 1,92 juta kasus terinfeksi yang namanya virus corona. Kurang lebih 120.000 orang meninggal dunia sampai pertengahan April yang namanya akibat virus COVID-19 ini. Saudara, kenapa hal ini terjadi? Banyak orang yang bertanya kepada saya, kenapa manusia bisa mati dengan namanya wabah seperti ini? Saudara, saya jawab dari Alkitab. Kalau saudara baca dalam Kejadian 3 ayat 16, maka ada ungkapan ketika manusia jatuh dalam dosa. Susah payahmu, ungkapan susah payahmu, suffer terribly. Ya, dikatakan waktu mengandung akan kubuat sangat banyak dengan kesakitan, pain, sorrow. Ini akan terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Ya, ketika manusia berdosa, maka ada yang namanya sakit penyakit, saudara. Ketika manusia berdosa, saudara, manusia mengalami yang namanya kelemahan secara fisik. Tetapi saudara, haleluya, puji Tuhan, dalam Wahyu 21 ayat yang keempat, ada langit dan bumi baru. Kalau saudara baca ungkapannya dalam Wahyu 21 ayat yang keempat, tidak akan ada lagi perkabungan atau rata tangis atau yang namanya duka cita. Kalau saya sedikit kasih gambaran, ada 3 fase besar kehidupan manusia. Ada yang namanya pradosa, ada masa dosa, dan pasca dosa. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2, inilah masa pradosa, di mana pada waktu itu manusia belum berdosa. Kita baca dalam Kejadian pasal 3, disitulah manusia berdosa. Mulai Kejadian pasal 3 sampai dengan Wahyu pasal 20, itu masa dosa, di mana kita saudara mengalami kelemahan fisik, sakit, penyakit, dan kematian. Tapi pasca dosa, saudara, kita mengatakan ketika kita masuki langit dan bumi baru, tidak akan ada lagi perkabungan atau rata tangis atau duka cita. Mungkin saudara bertanya kepada saya, Pak, bagaimana saya bisa menikmati satu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan? Percayalah kepada Yesus Kristus yang telah bangkit. Bagaimana saudara dan saya bisa masuk yang namanya langit dan bumi baru? Saudara harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai imam besar yang sempurna, penguasa di sorga dan di bumi. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Maka kita akan menjadi orang-orang percaya yang menghuni langit baru dan bumi baru. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Mari saudara kita berdiri bersama, kita berdoa. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah berbicara buat kita semua pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang berbicara buat kami. Bila setiap kami mengenal pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai penyelamat, sebagai penebus dalam hidup kami. Supaya setiap kami memiliki satu kehidupan yang kekal, punya pengharapan yang kekal. Dalam situasi yang seperti ini Tuhan, kami percaya Tuhan telah memberikan kami satu janji yang kekal. Kami tidak putus asa, kami tidak tawar hati, tapi kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan yang kekal. Ada hidup yang kami percaya, hidup yang Tuhan janjikan. Zoe, itu hidup yang kekal. Itulah sebabnya Tuhan, biarlah setiap kami yang saat ini sedang beribadah di rumah kami masing-masing, sungguh-sungguh menjadikan Yesus Kristus sebagai penguasa tunggal dalam hidup kami, sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat setiap kami. Kami yang lemah saat ini Tuhan kuatkan. Kami yang sakit kami percaya, oleh bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan. Kami yang saat ini punya masalah dalam keluarga, Tuhan berikan kami pemulihan, Tuhan berikan kami kemenangan, Tuhan berikan kami keajaiban. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Saat ini kami menghadapi tantangan yang berat sebagai bangsa Indonesia. Tapi kami tetap percaya Indonesia tetap dalam berkat Tuhan yang ajaib. Kami mau tetap berkata dengan iman, Shalom Indonesia, Shalom bagi Indonesia, dan Shalom bagi Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk mimpin kami, Bapak Presiden kami, mulai pejabat di tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami kemampuan, supaya kami bisa menangani masalah pandemi virus corona ini dengan hikmat yang dari Tuhan. Kami tetap berdoa untuk para tenaga medis yang saat ini berjuang untuk menyembuhkan pasien-pasien. Kami berdoa Tuhan, para pasien juga yang terpapar penyakit virus corona, Tuhan sembuhkan. Sama seperti hamba-Mu Kapten Rico Seta Mavela yang Tuhan sembuhkan. Kami percaya mujizat kesembuhan masih terjadi buat para pasien yang saat ini terbaring sakit karena virus corona. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena saat ini Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, memberkati setiap kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa dan
darah Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang selalu dalam lindungan Tuhan yang ajaib. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati kami. Mari saudara kita angkat tangan kita bersama. Mari kita aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah online service. Tetap saudara di rumah, tetap percaya, tetap berdoa. Percayalah sesuatu yang besar Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Tuhan memberkati hari Minggu ini. Happy Sunday. God bless you all. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000